Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hiki Anifah Muslima dengan nomor absen 16 dari kelas 1A KGE. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal mengenai bab klasifikasi tanah. Untuk soal yang pertama, diketahui ada diameter lubang ayakan dan juga persentase lolos. Di sini ada X dan juga Y ya. Dan di keterangan X itu adalah nomor absen belakang dan Y itu nomor absen depan. Berhubung nomor absen saya 16, berarti X-nya kita ganti dulu ya, jadi soalnya itu 36, prosentasenya dan jadi 11. Diketahui ada batas cair atau LL sama dengan 35% dan juga batas plastisnya atau PL sama dengan 26%. Yang diminta itu ada 3, ada yang pertama gambar grafik, yang kedua penentuan harga CU dan CC, dan yang ketiga klasifikasi tanah menurut USCS dan juga ASTO. Kita langsung saja bahas yang poin A. Nah, poin A ini penentuan gambar grafik karena sudah diketahui tabel antara diameter lubang ayakan dan juga persentase lolos, berarti kita tinggal memplotkan saja nilai-nilainya seperti yang di diameter 2. Di diameter 2 atau di nomor ayakan nomor 10 itu 100%, lalu selanjutnya sampai ke yang 0,01 kita dapat 2. Setelah itu kita tinggal hubungkan saja titik-titik ini jadi sebuah grafik ya teman-teman. Terus karena ini juga kita membaca grafik, maka penentuan CU dan CC kita bisa didapatkan dari perpotongan di 60%. Perpotongan 60% kita lihat ada di titik berapa grand diameternya atau lubang ayakannya. Terus di yang 30 dan juga 10 juga sama. Kita tentukan dulu. Nah, setelah itu, kita bisa deh menentukan CU dan juga CC. CU dulu, rumusnya D60 dibagi D10. D60 ini karena kita manual, berarti kita cara ini aja ya, menerka-nerka gitu. Menebak di yang gambar ini, ada berapa perkiraannya? Lebih dari 0,25 berarti 0,26. Terus di D10. D10-nya itu sekitar 0,05 ya, karena ini pas titiknya 0,05. Habis itu ada ini CC itu D30. D30-nya berapa? Sekitar 0,13, lalu ada dibagi 60, D60 sama dikali D10. Kita dapat nih hasilnya CU 5,2 dan juga 1,3. Oh ya, ada yang terlewat. Untuk penentuan gambar grafik ini juga kan ada keterangan di atasnya ya. Nah, keterangan ini seperti gravel, sand, dan juga fineness-nya ini supaya kita bisa lebih mudah aja gitu membacanya. Dari grafik kita bisa simpulkan bahwa gravel itu dari lolos ayakan yang lebih dari 4. Jadi yang 4 ini sebagai pemisah antara gravel dan juga sand, bisa dilihat ya. 4 ke sana itu kosong, berarti 0%. Lalu yang sand ini dari mulai 10 sampai ke yang nomor 200. Ini bisa kita selisihkan, didapat 89% dan fineness-nya seperti berikut. Nah, untuk penentuan supaya lebih spesifiknya, kita bisa memanfaatkan juga Excel untuk penentuan gambar dan juga penentuan titiknya itu ada di mana sih. Nah, kita bisa menggunakan rumus trend di Excel, nanti teman-teman bisa cari infonya lebih lanjut. Intinya, rumus trend ini bisa kita manfaatkan ketika kita ingin mencari berapa sih, kalau misalnya di persen, misalnya di D60, titik grand diameternya itu ada berapa. Nah, itu nanti bisa ditentukan sama Excel supaya lebih detail gitu. Baik ya, tadi karena di slide sebelumnya kita udah bahas yang poin A sama B, kita ke poin C, itu sistem klasifikasi tanah yang pertama menurut USCS. Nah, sistem klasifikasi ini ada diagramnya teman-teman. Yang pertama secara umum dulu, ketika kurang dari 50% dan juga lebih dari 50% pada ayakan nomor 200. Tadi kan kita lihat ya, pada ayakan nomor 200 itu kurang dari 50%. Atau di sini bisa kita lihat di diameter 0,07511, kurang ya, kurang dari 50. Berarti yang lebihnya aku tutup dulu. Kita fokus di sini. Nah, di sini kita bagi lagi nih, ada penentuan gravel atau sand. Jadi ini kita bisa tentukan dengan cara mengecek gravel itu
dari 100% dikurangin lolos ayakan yang nomor 4. Nah, teman-teman gak usah bingung, kenapa di sini kan lolos ayakan nomor 4 itu gak ada di tabel ya. Nah, tapi kita udah tahu nih di diameter 2 aja udah 100%, berarti kalau di lebih dari diameter 2 jelas dong 100% juga. Berarti di gravel ini kan tadi udah diketahui ya 0%. Lalu yang sandnya atau pasirnya di lolos ayakan nomor 4 dikurangin lolos ayakan 200. Didapatlah 89%. Berarti kita simpulkan yang pertama, tanah ini termasuk golongan sand. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan lagi supaya lebih spesifiknya tanah itu ada di golongan apa sih. Nah, caranya kayak gini. Yang pertama, penentuan sand itu ada di lolos ayakan nomor 200, kita lihat ada berapa persen data yang kita punya, kan 11%. Nah, di diagram ini ada yang kurang dari 5%, 5-12, dan juga lebih dari 12. Data yang kita punya tuh ada di bagian 5-12% kan, range-nya berarti yang kurang dari 5, lalu yang lebihnya juga saya tutup, kita ada di golongan ini, berarti ada 4 kemungkinan, itu golongan SWSC, SWSM, SPSC, atau SPSM. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel. Untuk di tabel ini, penentuan yang harus kita masukkan datanya ada CU, CC, terus juga ada keterangan batas LL yang ada di soal, PL. Nah, ini ada PI nih. PI ini atau indeks plastisitas, rumusnya itu LL dikurangin PL. Karena LL dan PL udah diketahui, berarti kita tinggal kurang aja kan ya, 9%. Nah, oleh karena itu di tabel di sini belum saya tutup ya, yang kurang dari 5 dan juga lebih dari 12. Karena data yang kita punya di lolos ayakan 200 itu di 5-12. Yang pertama kita penentuan dulu identifikasi masing-masing golongan ini dari mulai SWSC. SWSC ini CU-nya lebih dari sama dengan 6 dan juga di antara 1-3. Kita punya CU-nya itu 5,2, jelas kan berarti kurang dari 6. Lalu yang CC-nya itu lebih dari 1. Berarti yang ini, yang CU dan juga yang bawahnya, kelompok 1 dan 2 tidak termasuk karena lebih dari 6 kan. Lalu kita tutup aja. Nah, berarti ada 2 kemungkinan nih. Bisa ini, bisa ini. Nah, caranya gimana? Lebih lanjutnya kita harus penentuan secara graf. Untuk selanjutnya penentuan secara grafis, dari sini kita tinggal memplotkan saja hubungan antara PI dan juga LL. Nah, PI ini ada berapa? PI-nya 9, LL-nya berapa? LL-nya yang 35 ini. Kita tinggal lihat PI-nya yang 9 dan juga LL-nya 35. Kita memplotkan titiknya itu ternyata ada di garis A nih. Di garis A berarti kita bisa tahu ini apa? ML. ML berarti kalau kita lihat tabel, karena tadi kita punya 2 ini, kita bisa tahu ML itu ternyata SPSM. Jadi kita bisa simpulkan kalau tanah ini masuknya ke golongan SPSM. Untuk pengklasifikasian selanjutnya dan menurut metode AASTO, nah pada metode ini bisa saya simpulkan bahwa kita harus lebih memfokuskan pada lolos ayakan nomor 10, 40, dan juga 200. Dan ini untuk grafiknya sama seperti yang awal, kita sudah mengetahui data 10, 40, 200 ini dari tabel. Jadi kita gak usah pusing-pusing lagi untuk membaca atau memplotkan titik di nomor 10, 40, dan 200-nya. Lalu kita klasifikasi menurut AASTO ini ada 2 secara umum. Ketika lolos ayakan pada nomor 200 ini lebih dari 35%, maka termasuknya lanau lempung. Tetapi kalau tanah yang lolosnya itu kurang dari 35% di 200, maka tanahnya itu masuknya ke berbutir. Kita punya data berapa di 211%, berarti kurang dari 35% masuknya ke tanah berbutir. Setelah itu kita tinggal analisis nih. Analisisnya itu ada dari data ini A1, A3, atau A2 masuknya. Dari mulai A1 dulu, A1A nomor 10 maksimum 50, kita punya 100, berarti kelebihan kan? Berarti bukan. A1B di 40-nya maksimum 50, kita punya 89, kelebihan juga, gak bisa. Nah, yang A3 di nomor 40-nya minimum 51, berarti masih bisa masuk, tapi yang di 200-nya itu maksimum 10, kita punya 11, berarti kelebihan, gak bisa kan? Berarti kalau yang A1 sama A3 bukan golongannya. Lalu kita tinggal lihat nih yang A2, A24. A24 itu di nomor 10-nya nggak ada ketentuannya, di nomor 200 nih yang maksimum 35. Kita punya ada 11 doang. Berarti bisa masuk sementara
Tapi kita lihat juga yang LL sama PI. LL maksimum 40, kita punya 35%, berarti masih bisa masuk, masih aman. PI-nya 10, kita punya 9%, berarti masih masuk juga. Sementara tanah ini masuk ke golongan A24. Kita cek dulu yang A25 sampai A27. Di 200 sama ya, semuanya maksimum 35. Di sini kita punya 11, berarti masih bisa masuk semua nih. Tapi kita lihat yang LL sama PI. LL di A25 ini minimum 41. Kita cuma punya 35. Kurang kan? Berarti nggak bisa. Terus yang A26-nya gimana? A26-nya LL-nya maksimum 40. Masih bisa masuk. Tapi yang di PI-nya minimum 11. Kita punya 9. Berarti kurang. Yang terakhir A27. A27-nya di LL minimum 41. Kita punya cuma 35. Kurang kan? Berarti kita bisa simpulkan bahwa tanah ini masuknya ke golongan A24. Kita tutup. Dan ini kesimpulannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini beda nih teman-teman tabelnya. Biasanya kan ada diameter sama persentase lolos, tapi di nomor 2 ini ada ayakan sama berat butiran. Berarti ada tugas lain sampai kita menemukan persentase yang lolos. Nah, di sini ada sama ya, ada permisalan V sama W. Di sini V-nya itu nomor depan, W-nya nomor belakang. Kita ganti dulu dengan nomor absen saya. Nah, habis itu diketahui pada soal tuh ada apa aja, ada LL 24 sama PL-nya 18. Dan dimintanya ada 2 grafik sama AASTO. Kita langsung saja buat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini kan pada soal cuma diketahui ini aja nih. Untuk menentukan kumulatif persen lolos, kita harus mengetahui dulu kumulatif berat tertahan dan juga persen tertahannya. Dapat dari mana? Kumulatif berat tertahan itu didapatnya dari penjumlahan. Penjumlahan ini di 20, terus juga di 1250 tuh tinggal tambahin aja. Tabel ini tambah tabel ini, jadi ini. Terus yang kolom ini sama ini dapatnya ini. Terus kita tinggal tambahin lagi ke sini, yang ini tambahin ke sini sampai yang ini tambahin ke sini. Jumlah totalnya berapa? 24.700. Nah, dari kumulatif persen tertahan ini kita bisa dapatkan dari ini dibagi sama jumlah ini dikali sama 100, dapatlah hasilnya segini semua sampai 100%. Dan di persen lolosnya gimana ya? Tinggal dikurang aja kan, semua persen itu ada berapa? Ada 100%. Berarti dikurangi sama masing-masing kolom ini, 100 dikurangi 4,91 dapat segini, sampai yang 100 kurang 100 dapatnya 0. Langsung aja kita buat ke grafik. Ini tabelnya udah aku ganti ya, jadi ayakan sama kumulatif persen lolos. Kalau kayak gitu, kita udah tahu kan caranya gimana, tinggal plotkan saja di yang nomor ayakan 20 di sini. Diameternya maksudnya diameter 20, dapat 95,09 sampai yang 0,010. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau AASTO tadi ingat ya, 10, 40, sama 200. Berhubung ini nggak ada di tabel, berarti kita harus memperkirakan dari gambar grafik yang kita punya. Di lolos ayakan nomor 10, lolos ayakan nomor 10 ini, kita lihat yang di sini. Ada berapa? Ada 52,2% perkiraannya. Terus yang di 40 sama, oh ya, di nomor 10 ini ada di tabel ya, di yang nomor 2 diameter 2. Ini 52,2. Oke, berarti bisa secara pasti. Tapi kalau yang di 40 sama 200, kalau saya sendiri caranya itu menggunakan interval aja. Jadi kita nggak menebak secara pasti di yang nomor 40. Di yang 40, lolos saya kan 40 itu berarti ada di interval yang ini ya. Ayakan 20 di sini 20 sampai 30. Sekitar 20 sampai 30 nih kan di sini. Ya, 20 sampai 30 range-nya. Terus yang di 200-nya ada berapa? Di 200-nya itu dari sini sekitar 2% kalau kita ambil sampai kurang dari ini kan, ada di bawah ini kurang dari 10%. Nah, berarti untuk selanjutnya kita tinggal lihat tabelnya aja dan memasukkan data yang kita punya dari lolos ayakan 10, 40, 200 dan LLPL dan juga perhitungan PI. Jangan lupa 24 kurangi 18, 6%. Nah, dari sini AASTO juga ada 2 ya yang tadi sudah saya jelaskan. Kita punya data yang di 200 itu kurang dari 10, berarti jelas kurang dari 35, maksudnya ke tanah berbutir. Nah, habis itu
kita tinggal klasifikasi aja dari mulai lolos hayakan nomor 10 maksimum 50. Ini 52,2, berarti A1A gak bisa. Coba A1B. A1B-nya nomor 40 maksimum 50. Kita punya kurang dari 30, berarti masih bisa masuk. Yang 200-nya kurang dari 10 maksimum 25 bisa masuk. Ini juga maksimum 6. Di bagian PI-nya kan 6. Ini pas banget ya, maksimum 6 berarti bisa masuk. Sementara A1B bisa masuk. Terus yang A3. A3 ini di 40-nya minimum 51. Minimum berarti kita kurang, nggak bisa A3-nya. Terus yang A2, A24-nya kita tutup dulu deh. A24 itu di nomor 200 maksimum 35. Kita punya kurang dari 10. Berarti masih bisa masuk kan? Yang LLPI-nya juga LL maksimum 40. Kita punya 24 bisa masuk. Yang PI-nya maksimum 10. Kita punya cuma 6 bisa masuk juga. Sementara A24 juga masuk. Terus kita cek yang A25, A26, A27. A25, A26, A27 ini di 200 ya maksimum 35 semua nih. 200-nya berapa sih? Kurang dari 10 bisa masuk semua ya. Tapi kita lihat juga LL sama PI. LL-nya ini minimum 41, kita punya 24, berarti ini nggak bisa. Terus yang di A26-nya LL-nya maksimum 40 bisa masuk. Tapi di PI-nya minimumnya harus 11, sedangkan kita punya 6, berarti ini nggak bisa. A27-nya gimana? LL-nya harus minimum 41. Berarti ini kan kita cuma punya 24, nggak bisa juga ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tanah ini termasuk klasifikasinya ada dua, ada A1B dan juga A24. Yang ini nggak kecoret ya. A1B dan juga A24. Dan ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.